What do you usually do when you have a problem? Do you ask other people for advice? Apa sih yang biasanya kamu lakukan ketika kamu memiliki masalah? Apakah kamu menanyakan nasihat orang lain atau meminta nasihat dari orang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nice to see you. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang suggestion and recommendation. Suggestion artinya saran, begitu juga dengan recommendation. Jadi dua-duanya sama ya, artinya saran. Oke, let's start by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And without any further ado, let's get started. Nah, yang pertama adalah asking for suggestion atau bagaimana meminta saran kepada seseorang. Untuk meminta saran kepada seseorang, kita bisa menggunakan kata-kata di bawah ini. Pertama, what do you suggest? Apa yang kamu sarankan? Kemudian kita juga bisa menggunakan do you have any suggestion for me? Artinya, apakah kamu memiliki beberapa saran untukku? Next, what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Next, what your advice? Artinya, apa nasihatmu? Dan yang terakhir ada please tell me what to do. Yang berarti, tolong katakan apa yang harus aku lakukan. Jadi ini beberapa kata yang bisa kita gunakan untuk meminta saran kepada orang lain. Oke, selanjutnya adalah giving suggestion. Nah, giving suggestion itu berarti ketika orang lain dalam masalah dan kalian mendengarnya, kalian bisa tuh memberikan saran kepada orang tersebut. Gimana sih caranya ngasih saran ke orang lain? Ini nih, kita bisa menggunakan kata yang diawali dengan I suggest you atau I recommend you. Artinya, saya menyarankan kamu untuk, ini bisa diisi ya, contohnya nih. I suggest you to take a rest for today. Saya menyarankan kamu untuk beristirahat hari ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan kata why don't you plus verb one and bla bla bla. Jadi kita bisa menggunakan kata yang seperti ini contohnya. Why don't you read your book before the examination tomorrow? Why don't you itu artinya kenapa tidak ya? Kenapa kamu tidak? Di sini kan plus verb one. Verb one-nya mana? Nih, read in ya verb one-nya. Jadi, why don't you read your book before the examination tomorrow? Kenapa kamu tidak membaca buku kamu sebelum ujian esok? Next ada how about plus verb in. Contoh kalimatnya gimana? Contohnya, how about going to beach this weekend? Bagaimana jika verb in-nya ini ya, going. Go-nya kan verb ditambahin in jadi gerund, jadi makanya going. How about going to beach this weekend? Bagaimana jika kita pergi ke pantai pada hari libur ini atau pada biasanya weekend itu hari Sabtu Minggu ya. Next, I think you should. Saya pikir kamu harus. Nanti bisa dilanjutin ya contohnya kayak gini. I think you should listen to your mom. Saya pikir kamu harus mendengarkan kata-kata ibumu. Oke, next. Accepting suggestion. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih caranya menerima saran. Nah, yang namanya saran itu tidak wajib kita ikuti, karena itu tergantung kepada orang yang kita berikan saran, mau dia menerima atau menolak. Jadi kalau misalkan kalian memberikan saran ke orang lain, tapi orang lain itu menolak, kalian tidak boleh sakit hati ya, karena saran itu sifatnya opsional dan tidak wajib. Nah,
ketika seseorang atau kita menerima saran, kita bisa mengatakan seperti ini. That's good idea, I will do it. Itu ide yang bagus, aku akan melakukannya. Kemudian bisa juga menggunakan I'll try, thank you. Aku akan mencobanya. Terima kasih. Kemudian bisa juga menggunakan sure, I can do it. Benar, aku bisa melakukannya. Next, bisa juga dengan yeah, you are right. Ya, kamu benar. Kemudian bisa juga menggunakan why didn't I think of that? Kenapa aku tidak terfikirkan hal itu? Gitu. Kemudian kalian juga bisa meresponnya dengan that's the best one. I'll try that. Itu adalah yang terbaik, salah satu yang terbaik. Aku akan mencobanya. Ya. Oke, next. Kalau tadi kita belajar gimana caranya menerima saran, sekarang gimana sih caranya menolak saran dari orang lain? Kita bisa menggunakan kata seperti ini. I can't do that. Aku tidak bisa melakukannya. Atau bisa juga kita jawab dengan I'm afraid I can't. Saya takut saya tidak bisa. Kemudian bisa juga dengan could you give me another way? Bisakah kamu memberikan jalan yang lain atau bisakah kamu memberikan saran yang lain? Next, bisa juga dengan I think it can solve my problem. Saya pikir itu tidak dapat menyelesaikan masalah saya. Kalian juga bisa menjawabnya dengan I'm not sure. Saya tidak yakin. Atau how about other suggestion? Bagaimana dengan saran yang lain? Kemudian next, kalian bisa juga dengan mengatakan I don't think I can. Saya tidak yakin kalau saya bisa atau saya tidak berpikir kalau saya bisa. Oke, next. Nah, kalian bisa lihat contoh percakapan seperti yang di bawah ini ya, yang Ibu tampilkan. To the dialogue. Should I borrow the Hunger Games or Aragon? Just borrow both. I can't finish them both in a week. Well, in that case, I think you should borrow Aragon first. It's easier to read. You think so? Yes. Good job. Kemudian kalian juga bisa melihat contoh lainnya yang seperti ini. Act it out. I'm so sleepy. What should I do? You should wash your face. Act it out. I think you shouldn't eat too much. Okay, thanks. Okay, maybe enough for today. See you next time insyaAllah. And last, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.